Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan bacakan yang dari Saris, kemudian nanti kita masuk ke yang Abdullah Sahab ya. Yang dari Saris itu, salam, waalaikumsalam. Ustadz, kenapa Al-Quran tidak memberi gambaran utuh tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW? Mungkin aspek zohirnya ya. Ya, Kalau Al-Quran itu sebenarnya menggambarkan secara utuh, secara utuh. Jadi kalau kita baca karya Jawa Dia Mulia, Surah Nabawi Sirah Nabawiyah fil Quran ya. Jadi surah Nabi di dalam Al-Quran. Karya ini juga ini baru satu jilidnya ya. jilidnya. Tentang ini. Jadi ada banyak. Ya, dan seluruh gambaran itu digambarkan oleh Al-Quran. Sekalipun, nah ini yang ini. Dan seringkali karena kita tidak memahami ayat Quran itu, sehingga kita tidak begitu jelas bahwa di dalam ayat itu Allah tengah juga menjelaskan Rasulullah SAW. Ini yang diungkap oleh Syekh Jawadi Amuli. Kita berharap suatu saat karya itu diterjemahkan ya ke dalam bahasa kita, sehingga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Betapa luar biasanya Syekh Jawadi membongkar setiap bagian dari mulai surat Al-Fatihah hingga surah An-Nas ya, tentang bagaimana kemudian penggambaran Rasulullah itu di dalam bagian-bagian dari setiap ayat itu terhadap ayat-ayat Al-Quran itu terhadap Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat itu betapa kemudian kita memahami hakikat kemudian diri Rasulullah yang digambarkan oleh Al-Quran. Ini karya yang menurut saya sangat dahsyat. Saya belum menemukan ya bahwa ya kita mungkin melihat kehidupan Rasulullah, mungkin yang paling lengkap itu yang ditulis oleh Muhammad Husin Haikal ya, tentang Muhammad. Tetapi bahwa bagaimana Al-Quran menggambarkan diri Rasulullah secara luar biasa, zohiran wa batinan, diungkap oleh Syekh Jawadi Amuli melalui kemudian ayat-ayat penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu. Saya tentu berharap suatu saat ada yang menerjemahkan karya tersebut ya. Harus deh. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan ada mereka yang kemudian, karena untuk menerjemahkan ini kan kita memerlukan waktu khusus, kemudian juga kandungannya itu yang mendalam, ya, mendalam itu ya. Kita harus terlebih dahulu memahami kemudian teks tersebut ya, bukan cuman kemudian mengalihkan bahasa, tetapi bahwa kita juga bisa kemudian memahami sehingga kita jelas apa yang dimasukkan itu. Oke. Baik, kita masuk ke Pak Abdullah Sahab, dan ini juga dari Musafir Hazirin. Salam Ustadz, bagaimana cara kita untuk menggapai derajat dipaksa sama malaikat untuk masuk surganya? Menggapai derajat agar kita bisa masuk surga misalkan. Sebenarnya kita yang ingin kita gapai bukan yang dipaksa oleh malaikat ya, tapi yang dijelaskan Allah pada ayat ya ayatuhal mutmainnah. Irji, ya, betul. Allah memanggil ya, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan. Ini iya, betul. Ini ketinggian yang luar biasa derajat yang dicapai oleh seorang hamba. Allah memanggil, kembali engkau kepada Tuhan kamu, jangan kembali kepada yang lain. Irji ila rabbiki. Dan bahkan Allah dengan apa? Allah radiyatan mardiyah, dengan keridhaan Allah dan diridhoi. Kenapa? Itu menarik, ada seorang ulama mengatakan bahwa setelah seorang ibu itu mendidik anaknya dengan derita yang luar biasa, kemudian anaknya pergi untuk menuntut ilmu,
sampai pada kesuksesan, menjadi anak yang soleh, dia mencapai kesuksesan luar biasa, mengharumkan nama keluarganya, membesarkan hati orang tuanya, dan eh, maka itu orang tuanya akan memanggilnya, kembali kamu padaku, dan aku ridho dengan penuh keridoan. Artinya segala yang telah diberikan kepadamu itu selama ini menghasilkan sebagaimana yang diharapkan, bahkan lebih daripada yang diharapkan, sehingga dengan kerinduannya ibu itu memanggil anaknya itu untuk kembali. eh, Sungguh aku sangat ridho atas dirimu. Begitulah Allah, kembalilah kamu kepada Tuhan, jangan kembali pada yang lain, tidak kembali pada kampung halaman, tidak kembali kepada surga, tapi kembali kepada Tuhan. Ini menarik ayat ini. Jadi itu yang kita ingin capai. Sampai pada an-nafsul mutmainnah. Ini derajat yang tertinggi dalam hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli. Maka masuklah ke dalam fadkhuli fi ibadi. Allah mengkhususkan ini hambaku yang memang adalah para kekasih. Sehingga dalam satu doa dikatakan begini, ya ada doa yang diajarkan di Syahifatus Sajadiyah, ya di antara 7 doa yang dianjurkan untuk kita baca itu, salah satu doanya itu apa? Ya Allah, tanamkan di hatiku kecintaan kepadamu, kecintaan kepada amal-amal yang membawaku pada kecintaan, kecintaan kepada orang-orang yang kau cintai, dan gabungkan aku bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi ini Allah gabungkan, fadkhuli fi ibadi. Dan puncaknya apa? Allah tidak memasukkan orang ini ke surga jannatun tajri min tahtihal anhar, tapi Allah mengatakan apa? Fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam apa? Surgaku, kata Allah. Surga Allah ini. Bukan surga yang lain-lain ya. Surga Allah, para ulama mengatakan ini surga yang kemudian jannatul liqa, ya. Surga perjumpaan dengan Allah, karena itu puncak dari surga, puncak kesempurnaan, puncak keindahan. Kisahnya Rabi'ah ya, yang berlari membawa obor dan air gitu. Ketika ditanya, apa yang kau lakukan Rabi'ah? Dengan obor ini aku ingin membakar surga. Dengan air ini aku ingin menyirami neraka. Sehingga orang tidak lagi berdoa untuk tidak lagi berdoa ya, untuk bisa masuk ke dalam surga, dan tertolak dari neraka, sehingga orang semata-mata berbuat hanya untuk Allah. Ini itu yang kemudian surganya para kekasih Allah. Ini yang semestinya kita harapkan ya. Tentu saja ada orang-orang yang mengharapkan itu, tetapi artinya bahwa dia tidak sampai pada derajat itu. Dia masuk surga dipaksa oleh mereka, tapi kerinduan hatinya menginginkan itu, sehingga dia seperti berat masuk ke dalam surga itu. Kenapa? Karena dia tidak berjumpa dengan para kekasihnya, dia tidak berjumpa dengan Rasulullah di surga itu, dia tidak berjumpa mungkin dengan Ahlul Bait Rasulullah di surga itu, dia tidak berjumpa dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Dia hanya berjumpa dengan orang mukmin, orang yang baik, tentu saja yang masuk surga ya. Tetapi kekasihnya ada di tempat yang lain. Kita bisa bayangkan ketika kita mencintai seorang kekasih, kita memiliki kekasih yang kita cintai, tapi kita disuruh masuk ke tempat lain. Walaupun tempat itu menyenangkan, tapi karena di situ tidak ada kekasih hati kita terasa berat.
karena tempat yang lain yang kita harapkan. Ada orang yang kemudian dipaksa seperti itu, sehingga berat hatinya dia masuk dalam surga kenikmatan Allah, sementara kekasihnya berada di tempat yang lain. Selanjutnya kita masuk nih ke Musafir Hazirin. Bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad SAW bisa dipahami sebagai metodologi pendidikan universal lintas zaman. Jadi bagaimana menjadikan sejarah hidup Nabi sebagai metodologi pendidikan. Ya, ini luar biasa ya kalau kita baca bahwa diri Nabi itu kan ada seluruh elements ya padanya itu dalam proses pendidikan manusia. Jadi pendidikan itu tidak bisa disebut misalnya tarbiyah atau taklim. Padanya ada banyak sekali elements ya. Ada tarbiyah tentu saja, ada taklim, ada tazkiyah, ada ta'dib, ada tadris, tazkirah ya. Ada ada banyak elemen unsur yang disuguhkan oleh Rasulullah SAW dalam proses pendidikan manusia. Sehingga seluruh elemen inilah yang kemudian istilahnya beragam ya yang disebutkan ini. Nah sayangnya kita kadang-kadang hanya menyebut pendidikan itu misalnya dengan tarbiyah. Padahal tarbiyah itu pemeliharaan fisik itu supaya dia tumbuh sempurna secara fisik. Berbeda dengan tazkiyah, bagaimana pembersihan seluruh hal-hal yang menghalangi kemudian teraktualisasinya diri manusia secara ruhania. Ta'dib membuat membangun adab. Adab itu ada adab yang zahir, ada adab yang batin ya. Ta'dib, ada tadris gitu. Tadris itu adalah pengulangan, penanaman ya, supaya memang seluruh bagian itu malakah, melekat pada diri seseorang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan tadarus misalnya, kita kenal dengan tadarus itu ya. Tadarus itu kan artinya saling mendengarkan ya, saling mendengarkan untuk mengingatkan supaya memang benar ya, malah kuat ininya ya, melekat. Nah, demikian juga pada tadris. Ada lagi ta'lim, artinya bahwa sebagaimana Allah wa'allama Adam al-asma. Ini bagaimana kemudian menjadikan pengetahuan itu, ilmu itu menjadi hakikat. Ta'lim itu kan bukan cuman kemudian intiqalul ma'rifah ya, pemindahan knowledge ya. Tapi ta'lim itu adalah bagaimana memasukkan ilmu itu menjadi hakikat batin atau hakikat diri seseorang. Sehingga orang itu menjadi apa? Alim. Jadi bukan hanya kemudian dia memahami secara knowledge, secara makrifahnya, tapi dia betul-betul hakikat dirinya itu sebagai munakah dengan ilmu itu. Jadi karena itu dia disebut sebagai alim. Ada dimensi yang luar biasa dan semua digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada konteks itu kita melihat pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah itu sangat luar biasa ya. Nah ini memang perlu penggalian yang lebih dalam ya. Saya membaca beberapa karya misalnya pendidikan dalam Islam, sesuatu yang baik, tetapi kadang-kadang hanya mengambil satu bagian dimensi yang seringkali tidak komprehensif ya. Seperti yang kemudian di ini juga misalnya oleh Nagib Al-Attas ya, itu menulis tentang pendidikan yang cukup luar biasa, walaupun beliau mengartikan pendidikan itu sebagai takdib ya, sebagai takdib. Tetapi kalau menurut saya bahwa tidak cukup dengan takdib saja. Pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu meliputi keragaman ya, yang kemudian karena manusia ini multidimensional ya, makhluk yang multidimensional. Keseluruhan bagi dimensi itu harus tersentuh. Demikian Kang Asa ya. Baik, Ustaz, ya, ini yang terakhir nih dari Salawat Dahsyat. Ustaz izin tanya tafsir Quran surah Abasa.
kita yakin bahwa teguran itu bukan pada Rasulullah SAW, karena Ya. Rasulullah SAW memiliki akhlak Hmm. yang agung. Ayat 1 pakai kata ganti orang ketiga, tapi di Ya. ayat 3, Ketiga dan 6 keempat, ya ya ketiga kan dan ketiga. kata ganti orang kedua. Jadi ini ayat yang pertama dan kedua itu domirnya mustatir ya, di ruhwa. Jadi jelas bahwa dia ya ditemui itu dia. Dan ini membuktikan justru bahwa apa ayat pertama dan yang kedua itu berbeda dengan ayat ketiga. Kenapa? Ketika ayat ketiga maka domirnya itu domir anta. Nah, yudrika, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini Al-Quran sudah menegaskan bahwa ini dua sosok yang berbeda. Jadi kalau misalnya menunjukkan satu sosok yang sama dari awal itu Al-Quran menggunakan domirnya anta. Tapi yang satu dua huwa baru yang ketiga. Kemudian kenapa anta lahu tasadda, kau memberikan perhatian padanya ya. eh, apa Justru ayat itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa ini ada dua orang. Ayat ini tengah berbicara Hmm. tentang dua orang yang berbeda, karena itu domir yang digunakan domir yang berbeda. Ini kan tidak sangat tidak rasional. Dua domir yang berbeda ini tidak diperhatikan, tapi dinyatakan keduanya adalah Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran menggambarkan diri Rasulullah SAW. Dan diri Rasulullah adalah gambaran Al-Quran. Kalau kita ingin melihat Al-Quran dalam wujud diri manusia, maka lihatlah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan seberah dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.